Isinya gesek kartu kredit Anda. Terus tingkatkan saldo Anda. Betul yang saya jadikan tumpuan mata saya dan telinga, bacaan dan pendengaran itu BRI, Citibank, dan yang lain-lain. Kasus BRI menarik. Saya masih belum ngerti tadinya tuh. Gak ngerti. Tapi saya dari dulu judul udah ngamatin. Orang kalau main gundu gitu saya ngamatin gitu. Main gundu saya ngamatin. Oh nanti ada yang kurang, kemudian dia nyari gundu. Oke. Terus saya nyari gundu gitu. Ngamatin, senengnya ngamatin dari dulu ngamatin gitu. Kan di Quran banyak sekali bertaburan. Afala yanzurun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayatnya perintah. Ayatnya mengcontaining ya, an order, mengandung suatu perintah. Tapi siapa yang ngamatin unta yang sedang mengandung, unta sedang menyusui? Siapa? Nggak ada juga loh. Kita orang nggak ngamatin itu. Maka hasilnya adalah kita dapat produk-produk mereka yang ngamatin terus. Ada yang ngamatin perilaku, ada orang yang ada perusahaan yang lembaga risetnya aja 40 tahun umurnya. Cuman neliti monyet doang. Cuman neliti monyet, kenapa monyet nggak sakit jantung? Karena sering makan pisang. Itu ada hubungannya. Pisang diteliti lagi, hasil akhir buat kita orang cuman oh gitu. Gila cuma oh gitu. Tapi buat orang yang ngeriset ini jadi banyak. Jadi banyak sekali. Dan ini kalimat kelihatannya sederhana. Padahal ini kalimat 40 years penelitian. 40 tahun penelitian. Ngayun anak dari awal, dari kecil. Ayun terus bolak-balik digini-giniin macam-macam. Ya, I did it. Saya melakukan itu. Oh salah, I lakuin it. Lakuin it, pakai ed. Lakuin it. Paham nggak? Paham. Lakuin it. Nih. Kita nggak ngamatin gitu loh. Saya ngamatin tuh. BRI bilang, Mas Muklis, tingkatkan saldo itu 1-2 tahun yang lalu. Hadiahnya puting beliung. Keluar kemudian apa? Yang Rover, Roma, segala macam. Tapi baru kemudian saya merasa gitu, celing gitu, ketika kemudian dia bicara tingkatkan saldo. Taruh nih, kemarin tingkatkan saldo. Terus yang sekarang pakai, bukan tingkatkan saldo lagi tapi pakai gitu. Gunakan kartu kredit Anda BRI, gunakan lain-lain. Ayo gesek sebanyak-banyaknya, dapatkan hadiah ke Singapura. Oh, saya bilang ada apa ya? Ternyata ada bisnis payment di situ. Ada passive income, apa disebutnya itu? Ada payment bisnis di sini, payment gateway. Kemudian bisnisnya ternyata menarik sekali, ini lebih kurang 340 triliun. Dan setiap tahun cenderung naik. Apalagi kalau kemudian nanti kita sudah digital society, tidak ada lagi uang cash, semuanya udah on phone. Wah ini on mobile, wah gila. Besok nanti tanam di mata Pak, ngeliat uang ini tol lewat gitu. Udah mulai Pak, udah mulai. Ditanam di urat ini kita. Di jidat, gitu. Mulai loh. Ada orang punya 1 juta. Ya. Terus dia beli pulsa 100.000. Kalau dia punya saldo 1 juta, dia beli pulsa 100.000, saldonya tinggal berapa? 900. Terus dia beli pulsa lagi 100, tinggal berapa? 800. Dia beli pulsa listrik sekarang 300.000, tinggal 500. Terus dia tarik saldo nih, atau dia kirim dulu deh ke adeknya di Jogja 200.000, tinggal 300. Jadi 1 juta ada berapa transaksi nih? 1, 2, 3, 4 transaksi. Terus yang terakhir dia lakukanlah transaksi yang kelima, narik tunai. Tarik tunai nih 200.000. Munculnya di layar apa? Saldo Anda tidak
mencukupi. Kita bingung dong. Ini gue yang nggak sekolah, apa si ATM yang nggak sekolah nih? Pulsa gue cepet-cepet. Berapa tadi listrik? 300. Gope. Terus gue ngirimin 200 ke Jogja. Tinggal 300 nih. Nah, coba cek lagi. Cek saldo. Keluarnya apa coba? Apa kalimatnya? Nggak percayaan loh. Itu munculnya. Dibilangin udah nggak cukup. Yang tidak dimiliki sama orang pengetahuan di industri kecil ini. Ini recehan banget nih industrinya, tapi 340 triliun. Makanya semua bank berlomba-lomba masuk ke digital. Berusaha 24 jam satu hari pelayanan. Saya Yusuf Mansur tuh ketika mengetahui ini, prinsip entrepreneur dah, pancangin tiang dulu, kibarin bendera. Saya begitu tuh orangnya, pancang tiang dulu, cader, kibarin bendera. Kalau ada yang ngikut, you are follower, not me. Ente yang follower, bukan saya. Ketika kemudian ketemu gedebuk, biarin aja. Yang penting gue udah pancang tiang, kibarin bendera bahwa saya masuk di industri ini. Fee based income-nya 340 triliun. Begitu dicek sama dia, nyata tinggal 273, 275, 276 atau 280-an, tergantung berapa yang ditetapkan sebagai biaya administrasi. Recehan itulah yang Petren kelola. Lalu saya bagi-bagi kepada seluruh orang yang terlibat. Nggak ada yang berubah loh. Bayar listrik tetap segitu. Nggak ada yang berubah. Kalau ente 500 ribu, 500 ribu. Nggak ada yang berubah. Saya nggak nambahin jadi 1 juta. Lalu saya bagiin yang gopenya itu jadi money game. Multi level sejati itu nggak ada berubah. Buku saya di Gramedia, di Gramensur. Besok kita akuisisi insya Allah itu. Insya Allah lah, ngomong aja dulu. Barkah kita beli jadi berkat nanti. Buku saya, bukunya Mas Muklis, yang judulnya apa? Besok ini coming soon. Execution misalkan dijual 100 ribu di Gramedia. Saya juga sama, bila itu dijual di multi level kita 100 ribu juga. Nggak ada yang berubah, nggak jadi 200. Bila barang yang sama harganya lebih gede dan nggak masuk akal, buruan tangkap kalau jadi pemerintah. Itu money game. Tangkap duluan aja. Langsung aja tanya, lu mau kaya berapa? Mau ngumpulin duit di angka berapa? Langsung begitu aja udah. Karena kalau multi level asli, negosiasi dengan Gramedianya itulah, dengan Wali Songo itulah, itu yang kemudian jadi payout. Dan kita udah punya peraturan standar di Apli, hanya 40% maksimum. Lebih dari 40% di ilegal. Legal tuh. Lihat multi level, kalau yang sudah lewat dari 40%, dia masih ilegal. Kan ada itu yang bisa 90%, kayak A, B, C, dan D lah. Yang cenderung banyak mesin duitnya itu. Nah, itu jangan percaya sudah. Karena Anda akan jadi bagian dari masalah, bukan dari solusi. Tidak ada yang berubah. Yang kita bagiin, selisihnya itu. Kita kan bagi Gramedia 55% misalkan. Maka 40%-nya jadi payout, 10% dan lain-lain sebagainya. Jadi kemudian biaya operasional kita. Atau dicadangkan jadi A, B, C, dan D. Ada yang berubah. Kenapa harus multi level misalkan? Iya, saya mah sederhana aja. Saya ngomong nih, buku Pak Pardi bagus banget. Buku judulnya Wisdom for Beginners. Ini buku bagus banget loh. Bagus bener buku ini. Ulangi lagi. Oke, siap. Ayo. Oke. Bismillah. Ya. Ini buku nih, bagus bener. Wah, top. Saya udah baca sedikit. Baru sedikit aja, udah lompat-lompat. Ketika ada tulisan di sini yang judulnya, jangan sembarang beli waralaba. Dia mengisahkan di buku ini, ya sebentar doang, saya termasuk yang speed reading Pak. Saya nggak perlu baca sampai habis, begini doang nih. Udah, nggak tahu apa-apa. Masa iya gini kan? Ada orang beli waralaba 40 juta begitu katanya Kang Pardi. Ya, yang akadnya nggak jelas, coachingnya juga nggak ada, bimbingannya juga nggak ada. Ternyata orang ini mesti nyiapin lagi puluhan juta, 30 juta ditulis di sini. Bla 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 bla. Oke, setelah saya sampaikan kepada orang lain, lalu orang lain katakanlah misalkan Mas Ihsan berhasil saya kondisikan untuk beli. Bahkan saya nganterin Mas Ihsan nih. Ihsan, gue goncengin San.
Ihsan gonceng nih, deng, sama-sama jalan Gunung Agung, Wali Songo, toko buku Karisma, Gramedia. Saya jalan nih, ini kasir nih. Ini kasir, ya, mejanya gitu kan. Nah, ini Kang Ihsan, terus saya di sini. Apa yang terjadi? Boro-boro ngucapin terima kasih kepada saya. Maka kasir Gramedia akan ngomong gini. Kalau saya kemudian posisinya begini nih, ini sini. Kan ini teman saya nih. Maka posisinya rendengan gitu. Apa kata si kasir? Maaf Pak, ngantri Pak. Gitu. Karena jalannya sejajar, maaf Pak ngantri. Terus kita bilang, oh enggak, saya nggak beli, saya nganterin dia. Oh nganterin, itu doang. Nggak dikasih apa-apa. Padahal Mas Ihsan bisa beli buku ini karena ada endorse dari saya. That's multi level. Begitu tuh multi level. Rahasia ini nggak kebongkar Pak, kecuali sedikit orang. Karena itu sedikit orang yang dapat bonus banyak. Ayo lu daftar jadi patron lo. Beneran, bayar listrik juga kan? Beli pulsa juga kan? Dapatnya apa kalau dari swalayan-swalayan? Dapat 2M lo. Nggak kasih Mas gitu. Makasih Mbak. Nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak ada value lebih. Kalau Anda masuk ke supermarket A, B, C, dan D. Ada satu supermarket saya tidak sebut namanya. Kalau Anda datang, masuk dan tidak beli, nggak diomelin. Nggak diomelin. Tapi kalau Anda masuk dan belanja, lalu si kasir tidak menawarkan, mau sekalian beli pulsa Mbak? Dia tidak mengatakan itu SP1. SP1, bayangin betapa besarnya bisnis ginian. Bila pohon Anda di bawahnya itu ribuan, kebayang Pak. Berapa tuh kalau 10 rupiah, 75 rupiah per transaksi. Dikali seumur hidup. Wah, subhanallah. Makanya saya bilang, MW geser sekarang. Patron ini. Eranya ini. Nanti potong ya, jangan sebut nama produk. Kita kembali, hasil pengamatan. Ada apa nih? Kok yang sekarang gunakan, bukan tingkatkan saldo, gunakan. Emang ada apa ternyata? Hitungannya per transaksi. Per transaksi hitungannya. Per amal perbuatan. Makin kecil, makin hebat. Contoh, kalau di Petren, Anda beli 100.000 pulsa, jangan langsung 100.000. Jadikanlah 10 kali